Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hadir semuanya hari ini? Dah. Siapa yang anda hadir? Intan dua orang ya. Kenapa anda hadir? Tidak ada informasi? Tidak ada informasinya mungkin dia. Tolong ketua kelas silakan dulu. Semua siap. Ormas pagi. Bagaimana kabarnya pagi ini? Baik, alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah ya, kita pada pagi hari ini masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dan bisa belajar seperti Biasa. Ya. Sebelum kita memulai pelajaran ya, sebaiknya kita menyanyikan dulu ya. Nah, siapa yang bisa memimpin lagu? Ya, coba bisa ya, ke depan. Kita menyanyikan lagu Hari Merdeka ya. Semuanya berapa? 2 per 4. Ya. Ya, mulai dulu ya. 17 Agustus tahun 45. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan, kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Terima kasih ya, Aisyah yang telah memimpin menyanyikan lagu Hari Merdeka. Merdeka. Ya. Apakah kalian ingat apa pelajaran kalian kemarin? Tentang apa? Tentang ya persatuan dan kesatuan ya. Apakah kita perlu bersatu? Ya, kita perlu bersatu. Bangsa Indonesia dijajah oleh bangsa asing sebelumnya ya, yaitu bangsa apa? Belanda. Berkat persatuan dan kesatuannya maka Indonesia bisa Ayo siapa yang ingat sejak kapan Indonesia merdeka? 17 Agustus 45. Ya, sejak 17 Agustus. Sejak dibacakan apa? Dibacakan ya, teks proklamasi kemerdekaan. Siapakah yang membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia? Soekarno. Ya. Di mana tempatnya dibacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia? Dan Kebangsaan Timur nomor sekarang ya kita mulai belajar hari ini. Ini bagikan dulu buku untuk berkelompoknya. Satu kelompok.
Coba kalian buka halaman. Halaman berapa kemarin? Halaman 100 ya. Perhatikan gambar yang ada pada halaman 100 ya. Ayo, siapa yang tahu gambar siapakah itu? Gambar ya. Siapa BM dia itu? Seorang pemuda yang coba Desa ulangi lagi, siapa itu BM dia? Salah seorang pemuda yang ikut hadir pada saat persiapan proklamasi kemerdekaan. Ya, seorang pemuda yang turut hadir pada saat Persiapan persiapan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ya. Ya. Nah, sekarang coba lihat gambar yang di samping, ya. Gambar tulisan yang di samping. Itu ada tulisan apa? Naskah proklamasi. Naskah proklamasi yang ditulis oleh siapa? Insinyur Soekarno. Ayo coba tolong siapa? Kesia, tolong dibaca teks proklamasi. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Hari 17 bulan 8 tahun 1945 atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Ya, itulah tadi teks proklamasi yang telah dibacakan oleh teman kalian tadi ya, Kesia. Coba kalian perhatikan dulu ya, teks proklamasi yang asli ditulis oleh Bapak Insinyur Soekarno, ya, yang ditulis oleh tangan Bapak Soekarno. ya, itu yang di sebelah atas ya, di sebelah atas. Nah, ya, apakah kalian bisa membacanya? Bisa ya. Nah, terus coba kamu perhatikan kata-kata yang digunakan di dalam menuliskan teks proklamasi tersebut. Itu menggunakan kata apa? Kata baku. Nah, apakah kalian masih ingat apa itu kata baku? Ya, coba Sasa, apa itu kata baku? Kata baku adalah kata yang ditulis dan disusun sesuai dengan PUEB, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Ya, tepat sekali ya. Nah, jadi kata baku itu adalah kata yang itulah kata baku. Ya, kata baku juga ada di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Inilah kamusnya ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya, tolong nomor 1 ini diambil kamusnya untuk melihat kata-kata yang ada di dalam teks proklamasi. Ya. Terus nomor 2 sini, bisa. Nomor 3. Nomor 4. Sekarang perhatikan ya, kata-kata yang ada di dalam teks proklamasi atau naskah proklamasi itu apakah semuanya menggunakan kata baku? Coba, adakah kata yang tidak baku yang ada di
dalam teks proklamasi ini? Kami bangsa Indonesia. Apakah semuanya kata baku? Kami, apakah termasuk kata baku? Kami bangsa Indonesia termasuk kata baku? Ya, terus dengan ini menyatakan, ya, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Apakah itu juga kata baku? Ya, kata baku. Terus untuk selanjutnya, ya, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama. Seksama atau saksama di situ? Seksama, ya. Terus dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Kamu perhatikan ya kata-kata yang digunakan di dalam menuliskan naskah ini. Apakah semua kata baku? Hah? Adakah kata yang tidak baku? Adakah kata yang menurut kamu tidak baku? Apa contohnya? Ada nggak yang tidak baku? Hah? Seksama. Nah, yang menurut yang ada di dalam teks ini seksama ya. Apakah itu termasuk kata baku? Tidak. Jadi yang ini kata bakunya apa itu? Saksama. Coba lihat di kamus. Apakah betul saksama yang benar atau seksama? Jadi, pas sudah ketemu? Ya, ada, sudah ketemu. Ya, jadi sudah ketemu ya. Yaitu yang betul adalah saksama. Jadi kata seksama itu kata tidak baku. Mengapa dikatakan tidak baku? Karena tidak sesuai dengan isi kamus. Kata seksama itu tidak ada di dalam kamus. Yang ada adalah saksama. Jadi itu kata baku. Terus coba kalian lihat huruf yang digunakan dalam menuliskan ini naskah proklamasi. Apakah semuanya huruf dengan ejaan EYD? Hah? Ya. Ejaan EYD itu apa? Ejaan yang disempurnakan. Ya. Apakah semuanya menggunakan ejaan EYD? Misalnya huruf J di sini ya, memang dibaca J. Terus Jakarta, coba lihat tuh tulisan Jakarta. Bagaimana hurufnya? Hah? D, DJ. Ini berarti masih ejaan sebelum ejaan yang disempurnakan. Jadi ejaan Swandi. Jadi belum menggunakan ejaan yang disempurnakan. Jadi karena pada tahun 1945 itu masih menggunakan ejaan Swandi, maka cara menuliskan naskah proklamasi ini juga menggunakan ejaan Swandi. Bukan ejaan yang disempurnakan. Setelah merdeka, nah itu baru kita gunakan ejaan yang disempurnakan atau EYD ya. EYD, ejaan yang disempurnakan. Kemudian coba perhatikan teks yang ada di dalam buku ya. Itu ada teks yang judulnya apa? Asli
Tolong kelompok 1 diwakili siapa? Membacakan paragraf 1. Salsa, tolong ya. Bacakan paragraf 1. BM Dia dan naskah asli proklamasi. Teks proklamasi awalnya ditulis tangan oleh Soekarno, kemudian diketik oleh Salih Melik agar terlihat rapi. Teks asli tersebut kemudian dibuang ke tempat sampah. Nah, juga tadi bunyi teks paragraf 1. Kemudian paragraf 2, coba kelompok 2 diwakili siapa? Kesa ya, Mbak Kesa. Salah seorang pemuda yang ikut hadir pada saat persiapan proklamasi kemerdekaan adalah BM Dia. Ia mengambil naskah asli dari tong sampah dan disimpannya. Ia menilai bahwa teks tersebut memiliki sejarah tinggi. Nah, ya, dari paragraf ya bunyinya seperti itu. Paragraf 3 selanjutnya, kelompok 3, siapa yang mau membacanya? Ya, Aski. Naskah asli yang disimpan BM Dia selama 46 tahun, 9 bulan, 19 hari, kemudian dikembalikan kepada bangsa Indonesia dan membawa naskah asli proklamasi kemerdekaan RI pada selesai pagi 19 Mei 1992 pukul 10.30 dan menyerahkannya melalui Presiden Soeharto. Naskah itu kemudian disimpan oleh Arsip Nasional atas anjuran Soeharto. Ya. Itu paragraf 3. Selanjutnya paragraf 4. Ya. Arifah. Keputusan BM Dia untuk menyimpan naskah asli sangat tepat. Seluruh bangsa Indonesia sampai sekarang dapat menikmati naskah asli proklamasi dan belajar banyak dari kejadian saat itu. Itulah tadi teks yang berjudul BM Dia dan naskah asli Proklamasi. Nah, jadi di dalam teks tersebut apakah semuanya menggunakan kata baku? Ya. Perhatikan ya, diperhatikan dulu paragraf 1. Ya. Apakah semua menggunakan kata-kata yang baku? Paragraf 1. Adakah kata yang tidak baku pada paragraf 1? Ya. Ya. Paragraf 2, coba perhatikan. Apakah ada kata-kata yang tidak baku? Baca. Paragraf 2 sini. Paragraf 2. Apakah ada kata yang tidak baku? Tidak ada ya. Paragraf 3. Paragraf 3, coba kelompok 3. Perhatikan tuh. Apakah semuanya kata baku? Hah? Iya. Kelompok 4. Bagaimana? Apakah kata-kata yang ada di paragraf 4 semua kata baku? Ya, jadi semua kata yang digunakan dalam menuliskan teks yang berjudul BM Dia dan naskah asli proklamasi adalah kata baku. Ya. Kemudian perhatikan kalimatnya. Apakah semuanya merupakan kalimat efektif? Sebelumnya, coba ibu tanya dulu, apa itu kalimat efektif? Ya, ya kalimat yang memenuhi unsur SPA. subjek, predikat, objek, minimal subjek dan predikat, ataupun memenuhi kaidah-kaidah itu bahasa Indonesia. Ya. Di dalam teks ini ya itu menggambarkan atau menceritakan tentang apa? BM Dia. Ya. Sekarang coba perhatikan ya kata baku yang ada di buku. Ya. Contoh kata baku, coba sebutkan apa saja kata baku yang ada di buku. Nasi.
Baku atau tidak? Sama. Hah? Kalau kita tuliskan seperti ini ya, sama. Apakah ini kata baku? Tidak. Betul. Sama. Ya. Kemudian coba perhatikan ini ya, halaman 102. Itu ada apa? Beta pikiran. Ya, sebelum kalian mengerjakan tugas, apakah ada yang mau bertanya? Hah? Ada yang mau bertanya? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Tidak ada suaranya? Kelompok 4? Sudah, ya. Jadi kita ya dalam membuat kalimat tanya, ya, kita akan membuat kalimat tanya nanti ya dengan menggunakan kata tanya. Kata tanya itu bermacam-macam. Ya, yang pertama apa? 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 Ya? Mengapa? Mengapa? Terus? Siapa? Siapa? Lagi? Bagaimana? Mana? Kapan? Di mana? Ada beberapa kata tanya di sini ya. Coba kalau kata tanya ini digunakan untuk menanyakan apa? Menanyakan sesuatu atau menanyakan hal ataupun peristiwa yang terjadi. Ya. Kemudian kata mengapa digunakan untuk apa? Untuk menanyakan peristiwa ataupun sebab akibat. Ya. Kemudian kata siapa digunakan untuk menanyakan orang ataupun tokoh. Kemudian bagaimana digunakan untuk menanyakan kejadian ya, atau menanyakan proses terjadinya sesuatu peristiwa. Terus kapan digunakan untuk menanyakan tentang hari ataupun waktu. Di mana digunakan untuk menanyakan tempat berlangsungnya atau tempat kejadian. Ya. Apakah di dalam teks BMDIA dan naskah asli proklamasi ini ada kata-kata yang bisa digunakan untuk pertanyaan, dibuat kalimat tanya? Nah, misalnya kata apa? Coba buat kalimat tanya. Coba kamu buat kalimat tanya menggunakan kata apa? Ya, tentang isi teks tadi. Coba kelompok siapa yang sudah siap? Coba kelompok 4. Coba satu orangnya saja ya bacanya. Nah, coba dibaca saja ya, dibaca. Sebutkan saja. Iya. Apa yang terjadi pada bacaan BMDIA dan naskah asli proklamasi? Gimana jawabnya? Apakah betul kalimat yang disebutkan oleh teman kamu tadi? Jawabannya bagaimana? Ada yang bisa menjawab? Ya, coba kelompok 3. Yang terjadi pada BMDIA dan naskah proklamasi yaitu BMDIA menilai bahwa teks tersebut benar. Ya, jawab. Teks tersebut memiliki nilai yang tinggi ya, sejarah yang tinggi. Kemudian ini masih ada kata-kata yang lain kan? Ada kata mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Ya, ini nanti kamu buat kalimat tanya ya, buat kalimat tanya sesuai dengan teks yang berjudul BMDIA dan naskah asli proklamasi. Jadi kalian sudah bisa
bisa kan membuat kata tanya, ya, kalimat tanya yang menggunakan kata tanya ini? Sudah bisa? Nah, kalau sudah bisa, baiklah kalian diskusikan per kelompok ya untuk membuat kalimat tanya, ya, sesuai dengan kata tanya yang ada nih. Setelah itu nanti kamu buat di dalam peta pikiran. Ini untuk LKPD-nya ya. Ini nanti kamu isi ya. Terus untuk kalimat tanya kamu buat dulu di kertas kamu, nanti baru dibuat di dalam karton ya. Ditulis, dikonsep dulu di dalam buku kata kalimat tanya yang kamu buat itu. Baru nanti dipindahkan ke karton. Dan ini di sini guys temanya ya. Nah ini ya. Nah diskusi lah ya untuk membuat kalimat tanya. Diskusikan bersama teman kelompok kalian ya. Kalian berdiskusi harus bekerja sama yang baik ya. Kamu mau menggunakan yang mana peta pikirannya? Kalau mau menggunakan yang ini, yang penting sekarang ya tugas kamu membuat kalimat tanya yang jumlahnya berapa tadi? 6. Kamu buat di buku dulu ataupun di kertas. Setelah itu nanti baru kamu tulis di karton ini, kamu buat peta pikirannya. Ya. Ini kelompok 1. Buat kalau seperti ini kan menggunakan dibuat serapi mungkin. Ya. Jawabannya ditulis di bawahnya. Ini yang mungkin peta pikirannya dulu, nanti ditulis di atas kali. Kelompok berapa? Ya. Nanti boleh kamu warnai setelah selesai menuliskan, kamu warnai supaya kembali. Buat kalimat makanya yang sebagian membuat peta pikirannya gitu, kerja sama yang baik ya. Kalian supaya cepat selesai. Nah, nanti baru dituliskan di karton. Sudah selesai. Kerjasama yang baik, ayo. Ya, nama kelompok di atas. Mana peta pikiranmu?
tindakan pakai spidol, ya. Yang kerjasama yang baik. Nanti baru gambarnya di bawah. Gambar nanti. Gunakan alat-alatnya buat kalimat panjang dengan kata-katanya apa, siapa, kemudian kita pikirannya boleh memilih ya. Ada dua jenis. Merek apa?
Sudah ya, sudah semuanya ya. Sekarang anak-anak ibu coba kelompok 1. Dari kelompok 1 siapa yang mewakili mempresentasikan hasil diskusinya? Ya. Boleh 2 orang boleh. Ya 2 orang ya dari kelompok 1. Satu membacakan hasil diskusi, hanya membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kawan-kawan, saya akan membacakan hasil diskusi kami. Meta pikiran. BM dia naskah asli proklamasi. Apa naskah asli proklamasi yang dibuat untuk sampah? Ya, BM dia yang mengambil naskah yang dibuang di sampah. Mengapa BM dia menilai naskah asli proklamasi memiliki sejarah tinggi? BM dia menilai naskah asli proklamasi memiliki sejarah tinggi karena naskah proklamasi merupakan bukti dalam sejarah Indonesia. Siapa BM dia? BM dia adalah seorang pejuang Bagaimana BM dia mengambil naskah asli dari tong sampah dan menyimpannya? BM dia mengambil naskah asli proklamasi dari tong sampah di rumah Dr. Kadasi Maeda dengan cara mengambilnya dan mengambilnya selama lebih dari 20 tahun. Kapan BM dia membawa naskah asli proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia? Yaitu pada Selasa pagi 19 Mei 1992. Di mana naskah asli proklamasi disimpan oleh Arsip Nasional? Gedung Museum Arsip Nasional RI ANRI di Jakarta Pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kami akan membacakan hasil diskusi kelompok 1. Peta pikiran, BM dia dan naskah asli proklamasi. Apa salah satu jasa BM dia pada saat hadiri persiapan proklamasi kemerdekaan Indonesia? Mengapa BM dia menyelamatkan naskah proklamasi yang pada waktu itu dibuang? Mengapa BM dia mengambil teks naskah proklamasi yang sudah dibuang di dalam tempat sampah? Sebab dia menganggap teks tersebut memiliki nilai sejarah yang sangat tinggi bagi bangsa Indonesia. Siapakah yang mengetik teks proklamasi kemerdekaan Indonesia? Siapa yang mengetik teks? Siapa? Lagi jawabannya saja. Jawabannya semua Yang mengetik teks proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah saya sendiri. Bagaimana jika pada waktu itu BM
besar bangsa Indonesia. Kapan India mengembalikan naskah asli proklamasi kepada bangsa Indonesia? India mengembalikan naskah asli proklamasi kepada bangsa Indonesia pada tanggal 15 Mei 1962. Di mana naskah asli proklamasi itu kini disimpan? Naskah asli proklamasi itu kini disimpan di Arsip Nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu semuanya sudah tampil ya, dari 4 kelompok sudah tampil semuanya ya. Pertanyaan yang pertama tadi dengan kata tanya apa? Kata tanya apa naskah asli proklamasi yang dibuang ke tong sampah? Apa naskah asli proklamasi yang dibuang ke tong sampah? Ini yang pertama, apa naskah asli proklamasi yang dibuang ke tong sampah? Ini jawabannya apa tadi? Menurut nomor 2 bagaimana pertanyaan ini? Apakah sudah sesuai dengan teks? Sesuai? Bagaimana kalau ditambah dengan K? Apakah naskah asli proklamasi yang dibuang ke tong sampah? Bagaimana yang lebih bagus? Ditambah K ya. Terus kalimat kedua dengan kata tanya. Coba kelompok 2 bagaimana bunyinya tadi? Ya. Mengapa dengan dia menyelamatkan naskah proklamasi yang pada waktu itu dibuang? Jawabannya Dengan dia mengagetkan naskah asli proklamasi yang dibuang ke dalam tempat sampah, sebab dia melihat dan terhadap nilai sejarah yang sangat tinggi bagi bangsa Indonesia. coba dengarkan setelah kalimat yang dibuat oleh kelompok 2. Apakah sudah tepat? Tepat ya. Mengapa dengan kata mengapa ya? Mengapa BM dia menyelamatkan naskah proklamasi yang pada waktu itu dibuang? Apakah sudah tepat kata mengapa ini digunakan dalam kalimat tersebut? Sudah? Sudah tepat belum? Ya sudah. Kenapa? Ini menanyakan tentang alasan mengapa BM dia mengambil naskah asli proklamasi, kan sudah dibuang di tong sampah. BM dia ini mengambil karena menurut BM dia naskah asli proklamasi ini bernilai tinggi, jadi diambil ya, diselamatkan. Terus kalimat yang ketiga dengan kata tanya siapa? Coba kelompok 3. Siapa yang mengambil naskah asli proklamasi dari tempat sampah? Dengar ya yang lain. Apakah kata siapa sudah tepat digunakan oleh kelompok 3? Sudah ya. Bagaimana kamu udah menang dari? Coba dijawab ya, dijawab. Apakah kata yang dibuat oleh kelompok 3 ini sudah tepat? Sudah, jadi dijawab ya. Jawabannya apa? Itu saja jawabannya. Coba ulang lagi pertanyaannya. Siapa yang mengambil naskah asli proklamasi dari tempat sampah? Coba menurut yang lain, kelompok lain, apakah bisa melengkapi kalimatnya? Kalimat jawaban dari kelompok 3 nih. Coba siapa? Kelompok 4? Ini kan bunyi kalimatnya, bunyi pertanyaannya. Siapa yang mengambil naskah asli proklamasi di tong sampah? Yang mengambil naskah asli
apa adalah Siapa? India. Adalah India. Betul? Nah, itu sudah melengkapi ya, menyempurnakan. Ya, jawabannya sebaiknya seperti itu ya. Jadi membuat efektif. Jangan hanya jawaban singkat. Selanjutnya kelompok 4. Coba bacakan pertanyaan selanjutnya. Bagaimana kelanjutan dari naskah asli proklamasi tersebut? Ya. Sampai saat ini, naskah asli proklamasi kemerdekaan tersebut tersimpan di ANRI sejak 1994 silam. Ya, betul. Semuanya ya. Jadi kalian semua sudah bisa menggunakan kata tanya apa, Siapa? dengan menggunakan kalimat Efektif. dan kata Bau. ya. Jadi hanya guna pelajaran kita hari ini ya. Untuk mengakhiri pelajaran ini akan dibagikan ya kertas ini untuk menilai tentang kegiatan kita tadi ya. Ini nanti kamu tuliskan ya. Ya. Ya, pertanyaannya yaitu tulis ya yang warna kuning. Kamu jawab ya. Hal yang saya pelajari hari ini, kamu tulis di kertas kuning. Hal yang saya pelajari hari ini. Hal yang membingungkan saya. Hal yang membingungkan saya apa saja? Tulis ya. Hal yang ingin saya pelajari lebih lanjut. Nah, boleh dikumpulkan ya. Yang kertas kuning dan kertas merahnya bisa ya. Sekarang ya, karena pelajaran kita hari ini sudah selesai semuanya, ya diakhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.